mengembangkan potensi sumber daya secara maksimal dan optimal, menyiapkan kader profesional penerus yang berintegritas tinggi, handal dan kompeten, mengembangkan karya properti dan kawasan terpadu dengan ekosistem lengkap. Value dan culture beliau pun takwa, amanah, profesional, konsisten, dan inovatif. Kemudian dari sisi penghargaan, mungkin di sini hanya sedikit ya, tapi kalau dilihat dari list CV yang saya terima, beliau banyak sekali mendapatkan penerima penghargaan dari BUMN ataupun BUMD sebagai perusahaan JEP ya, dari sebagai dirut utama JEP. Mungkin untuk tidak lama-lama, saya teruskan ke Pak Landi untuk menyampaikan materi presentasi kali ini. Untuk waktu dan layar kami persilakan, Pak Landi, silakan. Baik, terima kasih Mas Emil dan Mbak Jana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perwira Pertamina, khususnya perwira di Pertamina Gas Negara yang saya banggakan, ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya, Landi Rizaldi Mangaweang, yang diundang pada hari ini untuk sedikit memberikan sharing, ya, tidak bermaksud untuk mengajari, ya, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya jalankan. Nah, memang betul sekali kalau tadi Mas Emil bilang bahwa ada misi dan value yang saya pegang dalam berkarir, tadi sudah dibacakan, dan pada kesempatan ini misi ketiga kalau dibaca menyiapkan kader profesional penerus yang berintegritas tinggi, handal, dan kompeten, itu adalah misi yang sedang saya jalankan untuk hadir di acara yang sangat spesial ini. Terima kasih atas undangannya dari PGN. Perwira Pertamina yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan mengenai find your reason for being. Nah, ini biasanya anak-anak muda gitu ya, baru kuliah atau baru lulus kuliah atau baru mulai bekerja, khususnya para milenial, ini sering bilang bahwa saya masih mencari jati diri, saya masih mencari arti kehidupan dan lain-lain. Nah, ini yang pada kesempatan berbahagia ini coba saya bahas apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya jalankan. Mudah-mudahan ini bisa membantu jalan dari perwira Pertamina sekalian untuk mencari arti keberadaan Anda dalam kehidupan. Ya. Kalau didengar kayaknya berat banget gitu ya. Ini kok filosofikal banget. Tapi memang pada akhirnya nanti Anda akan berada di sebuah posisi di mana Anda akan bertanya gitu. Buat apa sih saya bangun pagi, buat apa sih saya ke kantor, buat apa sih saya mencari nafkah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba membuka paparan saya, presentasi saya, dengan sebuah kejadian nyata yang diangkat menjadi sebuah film, judulnya The 33 Miners. Jadi ada 33 penambang emas di daerah Copiapo di Chile, negara Chile, di mana mereka tertimbun hidup-hidup, ada 33 orang, tertimbun di dalam tambang emas yang kedalamannya hampir 700 meter di bawah permukaan. Mereka bertahan 69 hari dengan persediaan ransum makanan hanya untuk 2 orang selama 10 hari. Ya. Ada sedikit short movie yang mungkin ini diambil dari trailer film tersebut. Saya coba
mainkan, tapi kalau misalnya tidak terdengar, tolong apa namanya, diberitahu. Ini kayaknya nggak jalan nih ya. Izin saya aja, Pak Landi. Oke. Ini biar dapat feel-nya gitu ya, karena di Zoom ini memang, di online meeting ini memang agak sulit kita mendapatkan feel dari para peserta. Supaya lebih hidup, kita coba tonton sejenak. Saya mulai ya, Pak. Oke, silakan. You lovebirds get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. It's a boy. It's a girl. Congratulations on your retirement. 2 weeks and you're a free man. Is that the only way in? The only way in, the only way out. How much longer? About an hour. We may be looking at a weakness in the mountain's internal structure. She's an old man. It's my job to keep this man safe. A serious accident just occurred at the San Jose mine. Say something, I'm giving up on you. That's a big rock. That's not a rock. That's the heart of the mountain. She finally broke. And I 33 men trapped underground, and we don't even know if they're alive. We all know how this goes. The government tells us how much they care, and they do nothing. was over my head. How long do they have? There's food and water for 3 days. Nothing at all. I knew this place was dangerous. Nobody's blaming you. You are my brother. We gotta pull together to get out of here. Say something. 3 platforms are now in place, specialized in deep drilling. Será muy tarde. A huge rock, twice the size of the Empire State Building, shifted. We're running out of time. It's not a question of if it falls, but when. I'm not leaving without him. If that is our last supper. I quit. The last thing we need is these men dying with the whole world watching. 33 men on the ground. 300 mothers, fathers, brothers, sisters, and we are their only hope. Let's get ourselves some miners. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Say something. See you, old man. Up there. Baik, sudah kembali ke screen presentasi? Belum, Pak. Mungkin bisa di-share lagi, Pak, dari Bapak. Oke, sebentar ya. Sudah? Sudah aman, sudah, Pak. Oke, jadi dalam kita berikhtiar, dalam kita mencari nafkah, kita menjalani kehidupan, yang namanya tantangan, yang namanya musibah itu bisa datang kapan aja. Ya, kita harus selalu siap, kita harus ikhlas menerima kondisi tersebut, dan kita harus selalu mencari solusi terhadap semua tantangan yang kita hadapi. Anda bisa bayangkan bagaimana 33 orang bertahan hidup hampir 70 hari dengan persediaan makanan untuk 2 orang selama 10 hari. Ya. Orang-orang ini datang dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam background pendidikan, dari yang sarjana S2 sampai ke blue collar-nya, ya. Dan mereka dipaksa oleh keadaan untuk bertahan hidup dan bekerja sama. Itu yang terjadi di bawah tanah, 700 meter di bawah tanah. Di atas ada kira-kira 7.000 orang dari berbagai macam negara
dari 59 perusahaan, dari mulai NGO, ya, perusahaan pertambangan, pemerintah dan sebagainya, itu saling bahu-membahu bekerja sama untuk menyelamatkan 33 orang ini. Dan belum ada solusi standar atau SOP yang bisa secara langsung dilakukan untuk atau diimplementasikan untuk penyelamatan ini. Jadi solusi-solusi itu didapatkan dengan cara mereka berkolaborasi. Bayangkan, kalau kita di dalam satu perusahaan, kita memiliki budaya yang sama, kurang lebih pendidikan, ya beda-beda tipis gitu ya. Background keluarga mungkin cukup beraneka ragam, tapi ini kita berbicara 7.000 orang dari seluruh dunia dengan berbagai macam background. Nah, apa yang menyatukan mereka sehingga mereka bisa bekerja sama secara kompak dan akhirnya bisa menyelamatkan 33 orang itu? Jawabannya adalah mereka fokus terhadap satu tujuan. Mereka fokus terhadap penyelamatan. Kalau 7.000 personel yang datang dari berbagai macam background, ya, bisa bekerja sama dan berhasil menyelamatkan 33 orang ini dengan zero casualty atau tidak ada korban sama sekali, kenapa kita yang di dalam satu perusahaan yang sudah diberikan budaya perusahaan yang sama, sulit, kadang-kadang sangat sulit untuk mencapai tujuan. Padahal tujuan itu sudah jelas ditetapkan oleh perusahaan melalui RJPP, RKAP, disosialisasikan, diturunkan menjadi KPI, baik itu korporasi, divisi, departemen, sampai ke individu. Tapi masih sangat sulit kita mencapai target. Mungkin ini kurang berlaku untuk Pertamina Gas Negara, karena saya dengar Pertamina Gas Negara sudah melampaui target, ya. Selamat buat Pertamina Gas Negara dengan prestasi-prestasinya. Tapi ini banyak terjadi di organisasi lain. Karena kebanyakan di organisasi-organisasi lain, walaupun sudah diberikan budaya yang sama, diberikan sosialisasi mengenai tujuan dan sebagainya, masih banyak individu-individu yang memiliki agenda sendiri-sendiri, gitu ya, personal agenda. Nah, ini yang biasanya mengganggu perjalanan dari korporasi tersebut. Nah, dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita take away gitu ya, sebagai pelajaran. Apabila nanti Anda menyaksikan filmnya, Anda akan melihat bagaimana orang-orang yang menghadapi kondisi sulit itu, mereka harus berperilaku rendah hati. Mereka harus melepaskan semua ego mereka. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup 33 orang hanya dengan makanan cukup untuk 2 orang selama 10 hari. Mereka harus bertahan sampai dengan 70 hari atau 69 hari. Dan juga di atas yang sedang merumuskan solusi, mereka harus antusias terhadap semua alternatif solusi yang ditawarkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Tadi sudah saya sebutkan bahwa solusi-solusi yang dilakukan itu berimprovisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi belum ada SOP yang baku yang bisa langsung, oh ini harus mendatangkan bor apa segala macam, itu belum ada tertulis. Jadi hanya dengan berkolaborasi, ya, hanya dengan bersikap antusias terhadap solusi yang ditawarkan, mereka bisa akhirnya menyelamatkan 33 orang ini. Dan yang terakhir, yang harus dicamkan, terutama ini untuk teman-teman
perwira, ya, perwira yang masih milenial, Anda harus berani mengambil resiko. Anda harus belajar dengan cepat. Ya. Takeaway-nya adalah berani. Kita harus berani mengambil resiko yang terukur. Anda akan banyak mengalami, menemukan masalah, di mana dari sekian banyak pilihan, itu hampir semuanya jelek. Nah, kalau Anda bisa belajar dengan cepat, Anda bisa melihat dari sekian banyak pilihan yang terburuk, ada satu pilihan yang buruk, tapi masih lebih baik daripada yang lain. Nah, itulah resiko terukur. Kalau kita lihat selanjutnya, ini adalah siklus dari ikhtiar kita. Ikhtiar itu kata asalnya itu ikhtara. Ikhtara itu artinya memilih. Dalam kita melangkah, melakukan daya upaya setiap hari, kita selalu dipertemukan dengan banyak pilihan. Dan ikhtiar itu adalah cara kita memilih. Tentunya cara kita memilih ini dilatar belakangi dengan berbagai macam faktor, baik itu dari budayanya, dari kompetensinya, pengetahuannya, ya pengalaman juga. Akhirnya kita secara terlatih, ya sesuai dengan jam terbang juga, akhirnya kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan dengan lebih cepat. Ya. Dalam kita berikhtiar, kita akan mengalami berbagai macam rintangan, permasalahan, bahkan musibah seperti yang tadi kita saksikan. Jangan sampai musibah itu membuat kita putus asa. Tadi sudah dijelaskan, begitu kita kena musibah, kita harus rendah hati, ya. Kita harus belajar dari musibah itu, kita ambil hikmahnya. Setelah kita ambil hikmahnya, kita pelajari, kita akan menemukan yang namanya, kalau orang risk management bilangnya, area of improvement. Nah, dengan mengisi area of improvement ini, kita bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan dan musibah yang sama di kemudian hari. Artinya kita berprogres. Dan setelah itu kita harus segera berusaha lagi. New ikhtiar. Berikutnya saya mau bahas tentang sukses. Apa sih sukses? Ya, kalian sudah sering, perwira pasti sudah sering mendengar kata-kata sukses. Ada yang bilang sukses itu tujuan akhir, Pak. Sukses itu adalah perjalanan, Pak. It's a journey. Gitu. Semuanya benar. Semuanya benar. Gitu. Sukses itu Anda yang menentukan seberapa jauh Anda mau melangkah, seberapa jauh perjalanan yang ingin Anda tempuh. Berhati-hati, kebanyakan orang menilai orang sukses itu dari sisi enaknya. Seperti gunung es yang digambarkan di sini, yang terlihat itu hanya puncaknya saja. Padahal itu mungkin hanya 1/4 atau bahkan 1/8 dari seluruh permasalahan yang ada. Bawah permukaan air dari gunung es itu masih ada bagian bongkahan yang jauh lebih besar daripada apa yang kasat mata yang kita lihat. Orang-orang yang menurut Anda terlihat sukses, mereka sudah melewati kegagalan, mereka sudah melewati orang-orang negatif yang meremehkan, ya, naysayers, gitu. Udahlah, nggak mungkin lah, gitu. Orang-orang yang selalu memasukkan aura negatif, bahkan akhirnya yang menjalani sendiri itu memiliki rasa keraguan-raguan atau doubt. Yang mungkin Anda tidak bisa lihat dari orang-orang sukses itu bagaimana mereka menghabiskan waktu bekerja sangat keras, ya, sampai tidak tidur, ya, sampai harus bangun
pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, sebelum subuh mereka sudah harus bangun dan mulai bekerja. Dan bagaimana mereka melawan rasa takut mereka, memberanikan diri mereka untuk mengambil resiko. Nah, apabila Anda bisa menembus rasa itu, Anda sudah bisa membangun courage, ya, di bawah ada kata-kata courage, dan Anda persistence melakukan apa yang menurut Anda baik, dan Anda bergerak melakukan action, insya Allah sukses itu akan datang. Akan datang. Pasti akan datang. Nah, kalau menurut saya, memang sukses itu adalah perjalanan, karena dalam perjalanan Anda akan mencapai goals demi goals yang Anda set up. Anda mencapai goals pertama, Anda sudah sukses di goals pertama, tapi pasti Anda akan melanjutkan dengan goals-goals berikutnya. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus sampai kita dipanggil pulang. Oke, kita masuk ke materi yang agak lebih berat nih. Ini sebuah kata yang dipakai oleh orang Jepang, ya. Ini berasal dari Jepang. Ikigai. Ikigai. Bukan ikigai, ya. Ikigai. Jadi ikigai itu artinya reason for being. Ini kurang huruf A nih, mohon maaf. Jadi reason for being itu artinya apa arti kehidupan Anda, keberadaan Anda dalam hidup. Kalau Anda bisa menemukan arti dari keberadaan Anda di dunia ini, itu adalah sebuah self-motivation yang sangat kuat yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau ada teman-teman yang masih ingat teori Maslow, kebutuhan manusia gitu yang paling basic adalah memenuhi kebutuhan dari sisi keuangan, gitu ya, terus naik sampai yang paling atas pengakuan dan sebagainya. Nah, reason for being ini adalah kelengkapan dari semua segitiga Maslow itu. Di bawah ini ada quote dari Washington Bernard. Beliau adalah scholar dari Harvard. The grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Jadi, kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan itu adalah apabila Anda memiliki sesuatu untuk dikerjakan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu yang diharapkan. Ini adalah essentials to happiness menurut Washington Bernard. Nah, kita lihat bagaimana implementasinya di dalam Ikigai. Ya, tadi sudah dijelaskan what is Ikigai. Iki dalam bahasa Jepang artinya hidup, gai itu nilai. Jadi ini adalah konsep berpikir ala Jepang mengenai nilai kehidupan, di mana masing-masing orang itu bisa memiliki lebih dari satu Ikigai. Jadi nggak harus satu orang satu Ikigai, tidak. Dia bisa memiliki berbagai macam Ikigai. Ya, beberapa Ikigai. Yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup. Orang kan hidup itu untuk mencari kepuasan. Ya. Saya banyak berguru dari Direktur Utama PGN, Pak Haryo Yunianto. Beliau itu selalu bilang, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena memang itu tujuan hidup. Salah satu tujuan hidup kita itu adalah bahagia. Percuma kita punya uang banyak, punya pekerjaan hebat, punya kedudukan yang hebat, gitu. Tapi kalau kita tidak bahagia, buat apa? Yang ada penyakit datang, gitu kan? Kalau kata orang Jawa kemerungsung itu apa ya? Merengut aja gitu kan. Datang ke kantor sudah malas-malesan, merengut, padahal kedudukannya sudah tinggi, gitu. Mungkin direktur, mungkin
manajer gitu ya, VP, SVP. Tapi buat apa kalau datang ke kantor dengan muka masam, terus juga apalagi kalau bingung gitu, saya ke kantor ngapain nih hari ini? Wah, itu bahaya. Nah, Ikigai. Ikigai ini komponen utamanya ada 4. Kalau dilihat di situ ada 4 lingkaran, saling beririsan. Yang pertama adalah what the world needs. Sebelah kanan. Kalau orang Jogja bilangnya sebelah timur. Ya, sebelah kanan, what the world needs. Apa yang dibutuhkan oleh dunia. Setelah itu kita ke timur. What you are good at. Apa keahlian Anda? Baru kita ke utara, ke atas. What you love. Dan terakhir, ujung-ujungnya, duit, gitu kan. What you can be paid for. Apakah orang mau membayar keahlian Anda? Nah, kalau kita lihat dari prosesnya, ini adalah tahap pertama kalau Anda berniat untuk mengidentifikasi ikigai Anda. Jadi Anda perhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh dunia, maksudnya dunia itu oleh lingkungan kita gitu ya. Lingkungan kita bekerja, lingkungan keluarga kita, lingkungan pergaulan kita gitu, circle kita. Banyak sekali contoh-contoh orang sukses atau korporasi yang sukses itu bermula dari kebutuhan. Apa contohnya? Gojek, Airbnb, dan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya, itu mereka menjawab pertanyaan ini. Kalau Gojek bermula dari kebutuhan orang mencari ojek, harus jalan ke pangkalan ojek kan gitu ya. Nah, dengan memecahkan persoalan itu, bagaimana kalau Gojeknya yang datang? Bagaimana kalau ojeknya yang datang? Diaplikasikanlah melalui teknologi sehingga mempermudah dan meningkatkan kualitas kehidupan. Kan gitu. Simpelnya gitu ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang kita lihat pucuk gunung esnya. Di bawahnya, wah itu pendiri-pendiri Gojek itu bekerja keras pagi siang malam menciptakan aplikasi itu. Tapi bisa kita lihat hanya dengan menjawab kebutuhan itu, mereka memiliki solusi yang dipakai oleh Indonesia Raya bahkan sampai ke luar negeri sekarang. Nah, beririsan dengan itu, kalau kebutuhan lingkungan itu beririsan dengan apa yang Anda cintai atau hobi Anda, maka Anda akan menemukan misi Anda. Misi Anda. Dan kalau kebutuhan lingkungan itu atau kebutuhan dunia itu berhubungan dengan kemauan orang untuk mengeluarkan uang, membayar, artinya Anda sudah menciptakan vokasi, lapangan pekerjaan, sebuah opportunity. Ini baru satu lingkaran. Kita ke lingkaran yang berikutnya. Dari kanan kita ke kiri dulu, ke timur. What you are good at. Apa keahlian Anda? Apa kompetensi Anda? Soft skill, hard skill, semuanya Anda kuantifikasi, Anda list down. Nah, terus Anda lihat, apakah keahlian Anda itu berhubungan dengan hobi Anda? Kalau kedua hal ini berhubungan, artinya Anda sudah menemukan passion, Anda sudah menemukan gairah hidup Anda. Bayangkan, Anda senang bersepeda. Wah, Pak Landi, saya senangnya bersepeda, road bike.
sehari bisa 100 km. What you love. Dan Anda jago bersepeda. Wah, saya kalau bersepeda itu bisa macam-macam gitu ya gayanya. Nah, itu udah ketemu tuh dua tuh, Anda passionate di situ. Terus pertanyaannya, orang mau bayar nggak? Dengan Anda bersepeda itu orang mau bayar nggak? Kalau mau bayar, artinya Anda sudah menemukan profesi Anda. Apa itu? Mungkin jadi pembalap sepeda, gitu kan? Kalau dipakai untuk transportasi ya mungkin becak, gitu kan? Kita nggak berbicara tinggi rendah ini ya. Kita berbicara opportunity di situ. Anda memiliki keahlian di situ dan orang mau bayar. Gitu. Anda menemukan profesi. Nah, lanjut ke yang berikutnya, identifikasi kedua hal tadi berhubungan dengan what you love. Ya. Jadi, apa sih hobi Anda? Dengan menggabungkan ketiga hal tadi, what the world needs, what you are good at, dengan love, Anda bisa menggabungkan passion dengan mission. Ya. Apakah sudah lengkap? Belum. Kalau dilihat di sisi atas, ada tulisan delight and fullness, but no wealth. Jadi Anda gembira, Anda merasa senang gitu ya, bergairah karena passionate, tapi kalau nggak ada yang mau bayar, Anda nggak dapat wealth, kemakmuran. Dan terakhir, kita lihat di lingkaran di bawah, what you can be paid for. Nah, apakah Anda bisa menghasilkan atau bisa memonetize dari ketiga tadi? Kebutuhan, keahlian, hobi, terus orang mau bayar. Bayangkan kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi keempat lingkaran ini, ya, Anda sudah mendapatkan semua kebutuhan untuk bahagia. Anda melakukan pekerjaan yang menjadi hobi Anda, dibutuhkan oleh dunia, dan dibayar. Wah, itu enak banget. Ya. Enak banget. Jadi datang ke kantor itu dengan sukacita. Wong hobi kok. Ya kan? Kalau namanya hobi itu pasti seneng lah melakukannya. Ya. Nah, gabungan dari kesemua itu, itulah yang disebut ikigai. Itulah reason for being. Itulah alasan Anda, keberadaan Anda di dunia ini. Oke, itu tadi mengenai ikigai. Terus dilanjut lagi, ini masih dari Jepang nih. Ini agak banyak nih Jepangnya nih. Bukannya saya ingin memuji-muji orang Jepang atau budaya Jepang, tapi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari budaya Jepang yang menurut saya perlu kita teladani. Ya, 10 budaya Jepang. Yang pertama itu orang Jepang itu paling senang membaca dan menulis. Kalau perwira berkunjung ke Jepang, ke Tokyo, ke mana lah, sampai ke desa-desa, semuanya begitu duduk pegang buku. Mau di MRT, mau di kafe, mereka tuh jarang ngobrol yang berpanjang-panjang gitu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan gitu ya, hanya sekedar ngobrol, itu jarang sekali. Mereka biasanya begitu duduk buka buku atau nulis. Nah, itu budaya mereka. Dari situ mereka banyak mendulang ilmu. Mau itu cuma novel, kartun gitu ya, buku komik. Semua itu ada nilai-nilai yang transfer gitu melalui tulisan-tulisan itu. Dan Jepang itu adalah negara tercepat
dalam menerbitkan buku translation, buku yang diterjemahkan. Kalau ada bestseller baru terbit nih, terus dia kena bel menjadi bestseller, itu mungkin dalam hitungan 3-4 hari itu sudah keluar versi terjemahan bahasa Jepangnya. Nah itu gaya membaca Jepang itu sampai sebegitunya, dan menulis, ya. Baca dan menulis. Yang kedua adalah malu. Kalau dibilang masa malu menjadi budaya yang bagus, nah malu yang seperti apa? Mereka itu sangat malu kalau melanggar norma, bermalas-malasan, tidak disiplin, tidak jujur, dan mereka malu kalau gagal. Ini agak sedikit negatif, tapi bisa dijelaskan, gitu ya. Saya pernah ada saudara yang tinggal di Jepang 8 tahun, itu dia cerita bahwa istri orang Jepang itu akan bisa marah sama suaminya kalau suaminya itu pulang lebih dulu daripada tetangganya. Dia bilang sama suaminya, kamu kerjanya kurang keras, kamu males, tetangga belum pulang kok kamu udah pulang. Dan itu malu buat mereka. Yang ketiga, hidup hemat. Orang Jepang itu sangat hemat hidupnya. Mereka sangat memperhatikan resources, sumber dayanya. Gitu. Kalau pakai air ya secukupnya, kalau mau belanja baju ya secukupnya. Gitu. Jadi mereka hidup betul-betul apa yang mereka butuhkan. Kalau beli sesuatu gitu ya, itu beli ya untuk dipakai, bukan untuk disimpan gitu ya. Wah, beli minyak mumpung murah nih, beli gerobak gitu. Nggak ada tuh di Jepang. Walaupun lagi diskon apa gitu ya, dia beli. Dia bisa menghabiskan misalnya 1 minggu ya dia beli buat 1 minggu. Nggak ada, oh ini mumpung diskon nih, kita beli 10 box gitu. Nggak ada. Loyalitas. Nah, loyalitas ini sangat tinggi dijunjung oleh orang Jepang. Turnover dari pegawai itu sangat-sangat rendah. Kebiasaan dari korporasi di Jepang, mereka menerima fresh graduate. Mereka males atau tidak prefer menerima pindahan dari perusahaan lain. Dan si pegawai dari fresh graduate itu biasanya dia bekerja sampai pensiun. Itu loyalitas mereka. Inovasi. Inovasi kalau Anda nonton film, TV Jepang, itu acara-acara TV Jepang itu banyak yang menampilkan inovasi-inovasi yang kadang-kadang jadi banyolan gitu ya, jadi lucu-lucuan gitu. Tapi memang itu cara mereka untuk meningkatkan daya inovasi dari masyarakat mereka. Sangat dihargai. Kadang-kadang dari acara-acara itu nanti timbul sebuah solusi inovasi yang mendunia. Gak jarang itu. Terus pantang menyerah. Gagal, bangun lagi, bangkit lagi. Kerja keras tadi udah disebutkan. Mereka itu pekerja keras. Bahkan ada beberapa kasus yang mereka kerja itu bisa sampai meninggal. Karena untuk mencapai target, mereka tuh bisa nggak tidur 3 hari, 4 hari, gitu. Nggak tidur. Tidak tidur, bukannya tidur di kantor, bukan. Tidak tidur. Akhirnya meninggal. Itu bisa dicari di berita-berita Jepang. Kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok ini dari kecil, dari umur playgroup dan sebagainya, itu mereka dibiasakan untuk bekerja kelompok. Bekerja sama. Dan mereka akan sangat bangga apabila sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan secara kolaborasi daripada individual. Nah, itu budayanya. Mereka sangat mandiri, yang ke-9. Anda perhatikan kalau ke Jepang, bahkan anak SD, TK sekalipun, itu mereka biasanya bawa 3 tas. Tas buku, tas makanan,
dan tas baju ganti. Karena mereka biasanya satu hari sekolah itu bawa ganti-ganti lah bajunya, ada baju olahraga, ada baju apa. Jadi mereka biasanya bawa 3 tas, dan itu mereka bawa sendiri, nggak dibawain sama dayang-dayang atau sama bapak ibunya, enggak. Dari umur kecil itu ranselnya itu udah gede-gede gitu. Dan terakhir, menjaga tradisi dan menghormati orang tua. Nah, ini penting. Pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari beberapa teman-teman saya, itu rezeki itu akan terbuka luas apabila Anda ingat untuk menghargai orang tua Anda. Dari sisi waktu, dari sisi sikap, ya, cara berbicara. Nah, pesan khusus untuk hal ini, kalau Anda merasa punya salah sama orang tua, ya, saya anjurkan sesegera mungkin cari waktu pulang, minta maaf, ya, minta maaf sama ibu bapak, cium tangannya. Mudah-mudahan jalan Anda ke depan akan lebih jauh lebih dipermudah. Oke, kita lanjut. Kalau diperhatikan, ada beberapa karakter dari orang yang kita anggap sukses, gitu ya. Itu yang mirip-mirip. Nah, ini saya coba menyimpulkan ada 10 karakter orang sukses yang biasanya menonjol. Gitu. Biasanya 8 dari 10 ini ada nih dalam kualitas seorang yang kita anggap sukses. Mau itu siapa? Sebut saja siapa ya? Bill Gates atau siapa orang-orang yang super sukses. 8 dari 10 karakter ini insya Allah ada di mereka. Integritas, selalu berpikir positif, disiplin, inovatif, dan proaktif, bukan reaktif. Ya. Jadi mereka udah 2, 3, 4, bahkan 10 langkah di depan sebelum kejadian. Fokus pada tujuan akhir. Nah itu, tadi cerita yang miners itu, 33 orang miners itu, fokus pada tujuan akhir. Apa itu? Menyelamatkan. Pokoknya apapun dilakukan untuk menyelamatkan. Atur prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Ya, itu jangan lupa. 7, ini yang mungkin kalau teman-teman ada yang, atau perwira, ada yang memperhatikan bola Indonesia. Kita udah mendatangkan segala macam pelatih, ya. Kita udah membuat segala macam infrastruktur, tapi mental itu nggak bisa dibohongin. Kita harus punya mental pemenang supaya kita bisa menang. Coba perhatiin, nyerang nih, udah bagus, oper kanan, kiri, gelandang apa, tembak ke depan, finishingnya itu mentalnya jatuh. Itu nembak, wah gawangnya di mana, bolanya kemana. Jadi kita harus punya mental pemenang. Bagaimana caranya menang? Ada tapinya. Tapi kalau kita sudah memberikan 120% dari kemampuan kita, dari upaya kita, ikhtiar kita, kita kalah. Anda tetap harus sportif. Mengakui bahwa yang menang itu memang lebih baik. Yang berikutnya adalah bersinergi dan berkolaborasi. Ya. Kerjasama yang baik dan komunikatif. Ini juga penting nih. Kita kerja asik sendirian, teman kita nggak tahu apa yang kita kerjain. Gitu. Pak, kita ngabarin, ini gue 2-3 langkah lagi selesai, gue handover ke lo ya. Harus komunikatif gitu. Apa yang kita kerjakan, apa tujuan kita beritahukan kepada yang berkepentingan. Nah, kadang-kadang terjadi komunikasi kita itu bukan kepada yang berkepentingan atau stakeholder, malah kita komunikatifnya dengan yang tidak seharusnya tahu. Kita cerita kemana-mana, gue di kantor begini loh, begitu loh, begini loh, kantor gue itu begini loh, begitu loh. Nah ini malah kontraproduktif. Dan terakhir, be passionate, bekerja dengan hati.
Karena sehebat apapun skill Anda, keahlian Anda, kalau Anda nggak bekerja dengan hati, hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya tidak akan maksimal. Kalau dilihat di sebelah kiri, atas, tes, ada yang bilang adalah gabungan dari hard skill dan soft skill. Benar. Di bawahnya dari Zig Ziglar bilang bahwa sukses itu adalah pertemuan antara preparation, persiapan Anda, dengan opportunity. Nah, yang Anda bisa lakukan terhadap diri Anda, itu adalah mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Tingkatkan kompetensi Anda terus, gitu, belajar, terus perhatikan kesuksesan orang, gitu ya, terus contoh yang baik. Nah, itu Anda melakukan preparation. Begitu ada opportunity lewat, Anda siap. Yang sering terjadi adalah Anda santai-santai, opportunity datang, Anda nggak siap, nggak sukses. Oke. Ini adalah circle of life, kalau saya bilang gitu ya, bahwa yang pasti dalam kehidupan itu adalah change. Makanya Jack Welch, CEO General Electric itu bilang bahwa sebaiknya Anda berubah sebelum Anda terpaksa berubah. Anda harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau kata Charles Darwin, survival itu bukan masalah kekuatan, bukan masalah kepintaran, tapi bagaimana kecepatan Anda untuk beradaptasi. Dan Anda harus bergerak dengan cepat, move on, jangan terbelenggu dengan kesuksesan masa lalu, dengan kegagalan masa lalu, itu udah lewat. Anda harus menciptakan kesuksesan yang baru lagi. Kalau Anda gagal, ya sudah, kegagalan itu menjadi fondasi Anda untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang disebutkan oleh J.K. Rowling. Rock bottom becomes the solid foundation on which I rebuild my life. Jadi move on. Bahwa perubahan itu adalah hakiki, ya. Tinggal sekarang kita memilih bagaimana kita mau berubah. Ada teori evolusi. Evolusi itu memakan waktu yang lama, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Kita nggak punya waktu. Umur kita tuh hebat-hebat kalau kita udah bisa ngelewatin umurnya Nabi gitu ya. Umurnya Rasul itu 63. Kita punya waktu cuma segitu ya, hebat-hebatnya kita 100 tahun lah taruh. Gitu. Kita nggak punya ribuan tahun. Jadi kalau kita berevolusi terlambat. Atau kita mau cepat revolusi. Waduh. Kalau revolusi, banyak korban, ya. Baik itu harta maupun yang lain-lain, bahkan kadang nyawa, gitu ya, risikonya terlalu tinggi. Nah, yang paling bagus adalah transformasi. Makanya banyak perusahaan BUMN yang melakukan transformasi. Kalau di sini dicontohkan dengan kupu-kupu dari ulat menjadi kepompong. Dia memperbaiki dirinya dan terlahir menjadi sesuatu yang baru yang jauh lebih cantik. Itulah transformasi. Saya sedikit membahas cerita mengenai budaya. Ini kalau Anda lihat ada Korean Air, ya, mungkin Anda udah pernah dengar ini. Korean Air itu di akhir 80-an sampai 90-an itu menjadi perusahaan maskapai penerbangan terburuk. Karena maskapai penerbangan itu dinilai dari safety-nya. Berapa banyak kecelakaan yang terjadi setiap periode tertentu dalam satu dekade. Nah, mereka dalam kurun waktu 10 tahun, 1988 sampai 98, itu ada 17 kali kecelakaan. Ya. Kenapa? Apakah peralatan mereka tua? Apakah itu masalah mekanik atau teknis? Gitu. Ternyata bukan. Ternyata ada budaya Korea yang sangat menjunjung tinggi senioritas. Nah, ini buat teman-teman semuanya perwira, ya. Senioritas oke, gitu. Tapi jangan dicontoh seperti Korea zaman dulu, bukan yang sekarang ya, saya cerita zaman dulu.
Senioritas di Korea itu sangat tinggi, sampai juniornya itu tidak berani mengkoreksi. Kalau dikoreksi itu bisa ribut lah. Nah, ini terbawa ke dalam kokpit. Kan Anda tahu di kokpit itu ada pilot duduknya di kiri, ada co-pilot duduknya di kanan. Pasti co-pilot itu junior ketimbang pilotnya kan. Kenapa ditaruh 2 orang di dalam kokpit? Karena mereka harus bisa saling menjaga, saling mengontrol, saling mengkoreksi. Nah, kalau komunikasi ini tidak jalan karena senioritas, karena culture tadi, Korean culture tadi, ini bahaya. Banyak kejadian hasil analisa rekaman di dalam kokpit pesawat yang kecelakaan itu menunjukkan bahwa si co-pilot itu tidak berani mengkoreksi kesalahannya si pilot sampai akhirnya terlambat baru dia ngomong, tapi kecelakaan sudah tidak bisa dihindari. Nah, budaya ini mencontohkan bahwa senioritas itu oke, ada, tapi bukan untuk membelenggu inovasi, membelenggu komunikasi, ya. Ini harus dirontokkan barrier-barrier itu sehingga organisasi itu bisa saling melengkapi. Oke. Kalau kita lihat organisasi, pilar utamanya itu ada 2. Manusia, budaya. Manusia itu ada karakter, ada capability. Budaya yang membuat pekerjaan Anda menjadi berarti dan juga hubungan antar manusianya juga lebih harmonis. Nah, ini yang harus terjadi di dalam sebuah organisasi. Di mana manusianya berkarakter yang baik, ya. Seperti kita ketahui, sekarang BUMN memiliki akhlak, gitu ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dan kita juga diminta untuk meningkatkan capability kita, seperti yang kita lakukan hari ini. Budaya meaningful, ya. Meaningful itu artinya kita lebih memiliki arti dalam bekerja, lebih memiliki arti dalam hubungan antar perwira. Kalau ini bisa terjadi, insya Allah organisasi Anda solid. Oke. Nah, budaya kalau kita umpamakan dalam membangun rumah, budaya itu adalah semen. Batu batanya itu ya adalah strategi, divisi, departemen Anda. Kalau nggak ada semennya, bagaimana batu bata itu bisa menjadi sebuah rumah yang kokoh? Oke. Arahan dari Presiden jelas di dalam RPJMN 2020-2024, HR development itu menjadi nomor 1. Ya, membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, produktif, SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan didukung oleh korporasi dan talenta global. Begitu juga arahan dari Menteri BUMN, di mana di dalam 5 program prioritas BUMN, di nomor kelima, ya, ada unleash talent. Kita harus meningkatkan daya saing karyawan BUMN untuk menjadi pemain dunia dan membuat BUMN menjadi pabrik talenta unggul. Kalau dulu namanya Center of Excellence, dan ini sekarang sudah terjadi. BUMN itu banyak sekali diminta oleh perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan swasta, baik itu dalam negeri maupun PMN. Untuk Anda yang milenial, ini diperhatikan. Di tahun 2030, usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, totalnya ada 70% dari total populasi. Nah, 2030 itu kemungkinan Indonesia sudah memiliki populasi 300 juta. Bayangkan 70%-nya. 210 juta itu mencari pekerjaan. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah Anda sebagai perwira, ya, Anda sudah memiliki pekerjaan yang sangat baik. Anda adalah orang terpilih
Susah loh masuk Pertamina itu, ya, dimanapun Anda, menjadi apapun Anda, susah untuk masuk Pertamina. Jadi dieman-eman, pekerjaannya itu disayang, betul-betul dikerjakan betul-betul amanah, sehingga Anda bisa meniti karir Anda sampai ke puncak yang tertinggi. Saingannya akan makin keras. Ini ada sedikit teori gitu ya, kalau Anda lihat yang di tengah aja deh, biar gampang. Permasalahan utama yang sekarang dihadapi itu adalah di middle management. Middle management ini adalah calon pengganti pemimpin-pemimpin yang sekarang atau pemimpin masa depan. Antara supply dengan demand, itu gap-nya itu 40-60%. Kan banyak, Pak. Iya banyak, tapi yang memenuhi standar untuk menjadi pimpinan masa depan itu hanya 10% supply-nya dari kebutuhan. Bayangkan. Last but not least, Jeff Corwin ini penggiat environment. Dia bilang we live in an uncertain times when it comes to the future of life on Earth. Jadi dunia ini sudah tua, sudah banyak sekali permasalahan dari sumber daya, dari manusianya dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa proaktif menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kita akan menjadi extinct atau punah. Dan terakhir, tadi misi sudah ada, values saya sudah ada. Saya menjadi profesional yang memberikan karya terbaik serta bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Ini ikigai saya. Silakan perwira mencari ikigai Anda masing-masing. Oke, Anda adalah orang terpilih, Anda adalah perwira yang memiliki pekerjaan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Ya. Anda sudah mencapai keberhasilan, Anda sudah sukses di tahapan Anda. Raihlah sukses-sukses berikutnya sampai Anda mencapai puncak impian Anda. Dan jadilah orang yang bermanfaat untuk lingkungan di sekitar Anda. Oke, ada beberapa buku yang saya rekomen, ada 8 ya, mungkin ini nanti bisa dicari, dibaca. Ini untuk meningkatkan soft skill Anda, personality Anda. Ya. Baik. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan berbagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Landi atas sharingnya. Ini ikigai. Buat kami ini menjadi sejujurnya buat saya pribadi ya, menjadi istilah yang baru nih Pak Landi. Mungkin saya yang belum research untuk terkait ikigai ini. Sebelumnya saya informasikan, silakan jika ada dari para peserta yang ingin bertanya untuk ditulis di kolom chat ataupun raise hand. Nanti akan saya buka pertanyaan, tapi mungkin sebelum itu sebagai moderator ada hak eksklusif di Pak Landi ya. Sedikit komentar nih Pak terkait presentasi Bapak. Pertama mungkin film The 33 ya Pak ya, terkait yang terjebak di dalam itu. Mungkin bagi saya sebagai pekerja Pertamina sangat relate sekali Pak. Maksudnya akhir-akhir ini dari internal kami memang sedang menjalankan survei visi dan misi perusahaan yang tertanam dalam RJPP gitu Pak ya. Kemudian mungkin kalau boleh jujur sih
Saya salah satu Pak dari semua pertanyaan itu gitu ya Pak ya. Maksudnya kalau dibaratkan itu ngebornya itu mungkin masih berkelek-kelek gitu ya. Maksudnya mungkin ini juga menjadi catatan buat kami gitu ya, bahwa memang sangat penting untuk kita mempunyai fokus satu dan misi ya. Satu fokus visi dan misi perusahaan gitu loh, untuk mencapai tujuan, baik itu untuk pencapaian RKP, RJPP gitu Pak ya. Maksudnya ini pun akan menjadi ikigai gitu buat kami di Perwira Pertamina. Kemudian yang kedua mungkin kalau sebenarnya ini permintaan sih Pak ya. Jadi memang dari presentasi Bapak ini kalau saya pribadi perlu apa ya? Perlu pembelajaran, perlu kontemplasi gitu Pak ya. Kalau boleh izin, apakah materi yang Bapak sampaikan boleh kami share ke seluruh peserta gitu, Pak Landi? Boleh, silakan. Ya, siap. Ini memang perlu pendalaman lebih lanjut gitu Pak, karena mencari ikigai ini suatu proses yang panjang ya. Tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, saya pikir ini perlu waktu untuk mencari ikigai dan kita perlu referensi. Dan terima kasih Kepala ini sudah memberikan kami guidance ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini dari peserta ada pertanyaan dengan Pak Hendri Gunawan. Dengan Pak Hendri, maaf, kami persilakan. Jika ingin bertanya, mungkin bisa open mic dan video. Baik. Silakan Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Emil atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Dirut. Selamat siang. Yang saya hormati. Yang saya persilakan. Kenalkan Pak Emil, nama saya Henry dari PT Jakarta Industrial Estate, salah satu Pak Dirut, Pak Landi. Kebetulan anak buah sendiri ya Pak. Mohon izin Pak. Ini menarik sekali Pak. Bebas. Sekali karena tadi Bapak ada menyinggung masalah sukses. Sukses itu diraih kalau ada opportunity dan kompetensi. Tapi saya mau menghubungkannya kepada demografi tadi juga yang Bapak singgung, di mana kita di Indonesia sama-sama tahu akan mendapatkan bonus demografi. Sehingga kita semua akan banyak nanti bekerja sama dengan tenaga kerja yang masuk ke kategori milenial, Gen X, Y, dan Z. Kita juga sama-sama tahu bahwa milenials ini juga ada memiliki karakteristik yang bisa dikatakan kurang bisa selaras lah gitu dengan angkatan, terutama angkatan saya gitu yang sudah baby boomers ini, yaitu teman-teman milenials ini lebih gampang bosenan, juga tidak sabar, maunya serba instan deh gitu, makanya suka mie instan juga kan, Indomie dan segala macam. Jadi ini sebenarnya sangat membahayakan buat teman-teman milenial, karena tadi kalau kita mau sukses, Bapak sampaikan adalah harus ada kompetensi. Sementara kompetensi ini dibangun bukan dalam waktu sekejap, kira-kira gitu Pak. Saya mau mengarah ke sana. Tadi Bapak bilang kompetensi ini harus terus dibuat menjadi sebuah mindset, kemudian menjadi tindakan, kemudian tindakannya di kebiasaan nanti tentunya akan menjadi sebuah kultur. Artinya dari dalam diri sendiri gitu Pak. Tapi ini sangat bertolak belakang dengan tadi Pak, adanya karakteristik yang tadi itu dari teman-teman milenial. Kira-kira dari sebuah organisasi, mohon izin Pak, mungkin ada nggak kira-kira solusi Pak, kalau memang organisasi tersebut banyaknya oleh para milenial, kemudian karena mereka punya karakteristik yang seperti itu, padahal kompetensinya bisa dibangun,
Tapi karena ada karakteristik tersebut, kompetensinya ini lama-kelamaan bisa ketinggalan juga mereka. Nah, bagaimana menjawab tantangan di sebuah organisasi, Pak? Supaya teman-teman milenials ini juga mau sabar, nggak gampang bosenan. Jadi, artinya membuat mereka menjadi lebih memiliki kemauan atau inisiatif sendiri untuk melakukan peningkatan kompetensi diri itu, Pak. Kira-kira itu, Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Emil, terima kasih Pak Mandi. Mau dikumpul dulu atau mau langsung dijawab? Silakan Pak Landi. Baik. Langsung saja Pak. Baik, makasih Henry. Wah, ini nanti kita bisa ngobrol banyak nih Hen, masalah ini. Memang ini menjadi satu perhatian ya, bukan untuk menjadi kekhawatiran, tapi harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang sekarang karyawannya itu sudah mungkin lebih banyak milenialsnya daripada yang kolonialnya gitu ya. Kalau kolonial itu kayak saya lah gitu, di atas 40 tahun. Jadi gini, kalau menurut saya memang semua itu kan sebab akibat ya. Millennials itu mungkin dengan kondisi keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, kecepatan mendapatkan informasi, akhirnya mereka juga cara berpikirnya itu instan, ya, maunya semuanya serba cepat, nggak mau nunggu, gitu. Nah, ini harus diimbangi dengan pengembangan karakter. Karena dengan banyaknya arus informasi yang masuk, pengetahuan yang masuk secara bebas, ini kalau nggak di-manage dengan pengembangan karakter, ini bisa jadi kontraproduktif. Ya. Survei sekarang sudah memperlihatkan banyak milenial yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, padahal pekerjaannya itu sudah lumayan bagus gitu ya, karena mereka ingin menjadi selebriti, wah, ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi video creator gitu ya, content creator dan sebagainya. Karena mereka melihat, wah itu instan tuh, bisa tiba-tiba jadi cepat kaya gitu ya. Nah, ada hal-hal yang memang tidak bisa didapatkan secara instan. Apa itu? Wisdom. Wisdom itu apa namanya wisdom ya? Itu akan berjalan sesuai dengan perjalanan waktu, pengalaman. Nah, ini yang penting untuk perusahaan. Memang kita harus memanage itu. Jadi dengan derasnya informasi yang masuk, kita harus mengimbangi pengembangan karakter dari karyawannya. Nah, mudah-mudahan dengan ikigai tadi, kalau bisa terjawab gitu ya untuk masing-masing individu. Ya, ingat bahwa ikigai itu bukan satu, gitu. Bukan berarti satu orang memiliki satu ikigai, tidak. Satu orang bisa memiliki beberapa ikigai, itu tujuan hidupnya. Nah, kalau itu bisa ketemu, insya Allah mereka akan tekun setia kepada apa yang mereka lakukan. Satu lagi yang harus dilakukan kalau memang perusahaan itu banyak milenialnya, inovasi itu harus terus-menerus dilakukan. Challenge itu harus harian. Jangan dikasih mereka untuk masuk ke dalam rutinitas. Begitu mereka masuk ke dalam rutinitas, nggak sampai setahun mereka udah, mungkin hitungan bulan mereka udah, gini-gini aja nih di sini nih, saya jadi YouTuber aja deh. Gitu ya. Jadi memang ini sebuah permasalahan kompleks yang kita juga learning by doing sekarang karena kecepatan teknologi, dan ini mungkin yang harus menjadi perhatian gitu untuk kita semua. Sampai di situ dulu sih, Hen, jawabannya. Siap, dipahami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nandi. Mas Emil, ini ada di chat box, ada dari Nani Atika nih. Apakah kehidupan Bapak sekarang sudah menemukan ikigai? Bisa di-share proses menuju pencarian ikigainya.
menurut saya sudah menemukan ikigai saya, menurut saya. Gitu. Memang ini prosesnya jatuh bangun dengan umur saya yang sudah masuk di 50, ya, sudah sekitar hampir 30 tahun saya bekerja. Memang prosesnya itu panjang, dan saya mengalami kejatuhan pada karir saya itu sampai yang tadi dibilang rock bottom, ya, dari seorang dirut saya mengalami sebuah kejadian di mana saya difitnah dan akhirnya saya tidak memiliki pekerjaan, ya, pekerjaan dalam sebuah perusahaan, ya tentunya saya bekerja untuk diri sendiri akhirnya, ya, income jatuh drastis dan sebagainya, dan akhirnya saya di situ menemukan kedamaian. Jadi saya berdamai dengan diri sendiri. Tadi kan disebutkan bahwa begitu kita ketemu masalah, kita harus merendahkan diri kita, gitu. Kalau di Islam ada yang namanya kita bermuhasabah, gitu ya, berdiam diri untuk mencari di mana kira-kira yang harus kita perbaiki, area of improvement-nya itu di mana. Nah, kesempatan saya tidak bekerja atau tidak menjabat sebagai dirut itu saya pergunakan untuk bermuhasabah, dan akhirnya saya menemukan tujuan atau ikigai saya yang tadi saya rumuskan menjadi visi, misi, dan juga value. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau saya cerita bisa 2-3 jam, nanti sambil ngopi aja. Ya, setuju Pak. Ada lagi nih dari konsep ikigai sendiri, Mas Jauhar Gama Kurniawan ya. Tuh, dari Medan Pak. Dari Medan, ya, perwira Medan. Tapi seringkali konsep ikigai yang saya rasakan too good to be true. Itu lebih karena memang saya belum berusaha cukup keras atau memang harus ada kompromi dari 4 komponen ikigai tersebut. Nah, tools-nya kan tadi sudah diberikan ya, bagaimana mencari ikigai. Dicoba aja pelan-pelan. Mas Johar ini kira-kira umurnya berapa? Sudah 30, 40? 30-an atau 20-an malah? Jangan-jangan. Perjalanan Anda masih panjang, kesempatan Anda masih banyak, gitu ya. Saya yakin Anda akan menemukan ikigai Anda kalau Anda konsisten, ya. Satu buku yang saya rekomendasikan untuk Anda, karena di sini Anda bilang too good to be true. Mudah-mudahan buku ini bisa menjawab. Cari buku yang namanya The Secret, Rhonda Byrne. Tadi ada di paparan di halaman terakhir. The Secret itu akan membuka rahasia orang-orang sukses mengafirmasi dirinya sendiri, bagaimana meyakinkan diri sendiri, dan pada akhirnya alam itu akan bersatu mendukung keinginan Anda. Makanya namanya The Secret. Ini agak-agak kok kayak mistis ya? Enggak, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Jadi nanti Anda akan temukan rahasia itu di dalam buku itu, dan mudah-mudahan Anda bisa menepis kata-kata too good to be true. Gitu. Dilanjut, Mas Emil? Lanjut, ada Mas Romario Simangunson dari Cilegon nih Pak. Izin saya bantu baca ya Pak. Okay. Selamat sore Pak Landi, terima kasih sharingnya Pak. Mau tanya, pertama, bagaimana mengelola ekspektasi ketika apa yang kita lakukan tidak mendapatkan dampak yang sesuai dengan usaha. Kedua, bagaimana kalau kita tidak mau sukses tapi tetap berusaha supaya berdampak ke lingkungan. Ada 2 pertanyaan, silakan Pak. Oke, makasih. Jadi yang pertama saya coba serap dulu nih ya. Ketika apa yang kita lakukan tidak mendapatkan dampak yang sesuai dengan usaha kita. Kalau Anda sudah memberikan 100% kemampuan Anda, ya, daya upaya ikhtiar Anda tadi, terus Anda tidak mendapatkan hasil sesuai yang Anda inginkan,
kalau di Islam ada yang namanya qadarullah. Ada yang mungkin bahasa ininya nasib gitu ya, bukan nasib. Kalau nasib kesannya terlalu negatif. Ya memang sudah kodratnya seperti itu. Gitu. Takdir. Nah, sudah takdirnya seperti itu. Bahwa Anda tidak mendapatkan sesuai keinginan Anda, itu kan menurut manusia. Tapi menurut Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, bisa jadi yang baik menurut manusia itu belum tentu baik sepenuhnya. Nah, kita harus percaya bahwa yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Dia akan tepat alamat dan tepat waktu. Jadi, kalau Anda belum sukses, Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, yang tepat pada waktunya. Kalau Anda bisa meyakinkan itu, insya Allah Anda akan terus bersemangat dan tidak berhenti berikhtiar. Yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mau sukses, tapi tetap berusaha supaya berdampak ke lingkungan? Gimana ya caranya? Nggak mau sukses ya? Saya agak bingung juga nih, Mas Rio. Ya, saya khawatir kalau Anda tidak memiliki tujuan target gitu ya, Anda akan masuk ke dalam rutinitas di mana Anda akan bertanya kepada diri sendiri, buat apa saya bangun pagi? Buat apa saya pergi ke kantor? Buat apa saya harus melakukan ini dan itu? Pertanyaan itu akan membuat Anda jatuh ke dalam depresi. Jadi mulai dari belajar dari yang kecil-kecil, menetapkan target yang kecil-kecil, sampai nanti Anda terbiasa membuat target untuk diri sendiri. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu Anda untuk menjadi lebih berguna, berdampak untuk lingkungan. Gitu. Nah, dampak yang seperti apa? Pertanyaannya adalah, are you part of the solution? Are you part of the problem? Saya berharap kita semua satu jawaban bahwa we are the part of solution. We are a part of solution. Jadi Anda adalah solusi. Anda adalah bagian dari solusi. Anda bukan bagian dari problem. Nah, dampak seperti itu yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang raise-in, Pak Landi? Halo, Oke, Pak Landi. silakan. Silakan dengan Pak Galih Geraldi untuk open mic dan kamera jika. Ya, terima kasih Mas Emil. Apakah suara saya terdengar, Mas Emil? Jelas, silakan. Jelas ya. Siap. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Emil, dan mohon izin Pak Landi, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Gali, saya dari PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Ingin bertanya Pak terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Namun ini lebih kepada mungkin hal yang ingin saya tanyakan ini bisa terjadi ke beberapa orang lain gitu, ataupun sebenarnya hal ini pernah terjadi ke saya dan jangan sampai ke depannya ini terjadi lagi kepada saya, walaupun ini bukan di JIEP pengalamannya Pak. Jadi begini Pak, jika kita memiliki sebuah passion dalam hal tertentu seperti itu dan kita dipekerjakan untuk melakukan passion tersebut, namun di suatu hari dalam hal pekerjaan ini kita dimutasi ke sebuah pekerjaan yang memang itu bukan passion kita sama sekali, yang mengakibatkan kita dimotivasi. Tentunya kan sebagai karyawan kita harus bisa survive ya Pak. Nah, tapi terkadang mungkin hal ini terjadi kepada saya ataupun teman-teman saya, demotivasi ini terjadi seperti itu. Nah, sekiranya Pak, apakah ada masukan ataupun saran dari Bapak jika hal ini terjadi, apa yang harus kami lakukan? Jika kita bekerja di luar passion dan tantangannya sangat luar biasa sekali, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu sih mungkin Pak Landi. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Terima kasih Gal. Karena
kamu di JIEP, pertanyaan saya, sekarang kamu bekerja sesuai passion enggak? Siap Bapak, sesuai passion Bapak. Oke, gini. Jadi ini banyak saya rasa terjadi gitu ya. Kita dalam posisi yang passion, menurut kita passionate gitu, terus kita tiba-tiba dimutasi gitu ke divisi yang menurut kita bukan passion kita. Nah, pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda jawab dulu, is it really passion, benar passion, atau Anda ada di comfort zone. Banyak dari kita yang menganggap bahwa ini passion, saya passionate di sini, padahal bukan. Bisa jadi Anda menikmati comfort zone. Oh, nggak mau dipindah dari sini, udah enak di sini nih, PW gitu ya, posisi enak gitu. Tapi ternyata itu bukan passion Anda. Nah, sebuah perusahaan yang baik, dia akan memprofiling anak buahnya. Sebetulnya kompetensinya di mana, sebetulnya ilmunya dia di mana, dan juga karakternya dia cocoknya untuk apa. Gitu. Ini banyak tools yang dipakai oleh assessment company yang bisa mendudukkan seseorang sebetulnya sesuai dengan karakter dan kompetensinya. Ya. Jadi kalau kita dimutasi ke bagian baru atau kedudukan baru, kalau kita nggak senang, yang harus kita lakukan adalah komunikasi, berkomunikasi. Tanya, kenapa saya dipindahkan? Pak, boleh nggak saya bernegosiasi lah, gitu. Nah, Anda jelaskan kenapa Anda ingin ditempatkan di posisi yang lama. Ini saya cerita benar ya. Ini terjadi beberapa minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu terhadap saya. Saya ditelepon, Pak Landi, Anda akan ditugaskan di tempat lain. Terus saya bertanya, oke, di mana dan sebagainya, saya coba cari informasinya. Nah, memang saya merasa bahwa setelah saya timbang lebih berdampak mana saya stay di sini atau saya pindah ke sana. Itu akhirnya saya memutuskan saya bernegosiasi. Saya komunikasikan apa yang saya rasakan, kenapa saya ingin bertahan, dan alhamdulillah pemegang saham setuju. Oh iya benar sudut pandang kamu, gitu. Oke, nggak jadi deh, kita cari orang lain, gitu. Ya, ada beberapa kejadian di mana orang yang berprestasi terus dipindah, di reward lah, dipromosi ke perusahaan yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, tiba-tiba dia nggak perform. Nah, memang ternyata hatinya nggak di situ, passionnya tidak di situ. Jadi memang sebagai perusahaan kita harus berhati-hati dalam memutasi, merotasi dan sebagainya, mempromosi juga. Tapi di sisi pegawai, di sisi perwira itu juga harus memperhatikan apakah ini comfort zone, apakah memang passion yang saya pertahankan. Kalau Anda mempertahankan comfort zone, dari sekarang saya tegaskan, jangan. Anda akan membelenggu diri Anda dengan hal-hal yang mungkin jauh-jauh lebih baik yang ada di masa depan Anda. Sayang. Ya. Kira-kira gitu, Mas Galih, ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Landi, mengingat waktu nih Pak, sudah jam 3.40. Saya pikir diskusi ini tidak ada habis-habisnya nih Pak, jadi mohon maaf. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya.
sebelum ditutup mungkin boleh diberikan closing statement dari Pak Landi jika ada, Pak. Baik, closing statement saya untuk semua rekan-rekan perwira ya, dan juga insan JIEP. Di sini kalau di JIEP itu kita panggilnya insan JIEP gitu ya. Mumpung Anda masih punya kesempatan, pakailah setiap detik dari kehidupan Anda itu untuk menjadi orang yang berguna untuk sekeliling Anda, untuk circle Anda. Ya. Dengan bermanfaat untuk sekeliling Anda akan menuai kebahagiaan. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Emil dan juga seluruh perwira yang sudah hadir di sini mendengarkan ocehan saya selama hampir 2 jam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Landi. Teman-teman, mari kita berikan virtual applause untuk Pak Landi atas sharingnya. Terima kasih. Terima kasih sebagai ini merupakan akhir sesi dengan Pak Landi. Semoga para perwira beserta para insan JIEP bisa mengambil insight dan manfaat apa yang telah disampaikan sehingga menjadi bekal teman-teman mencari ikigai yang sebanyak-banyaknya mungkin gitu Pak ya, untuk menjadi lebih bermanfaat untuk sekitar. Demikian dari saya, terima kasih. Saya undur diri sebagai moderator. Acara kami kembalikan ke MC, kepada Mbak Jana, kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparan dan diskusi hari ini yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari yang disampaikan oleh Pak Landi Rijal. Untuk pertanyaan terbaik ditentukan dengan Pak Landi. Silakan bisa dipilih Pak, 3 pertanyaan terbaiknya siapa saja. Tadi namanya sebentar. Chatbox ya. Oke. Ini ada Mbak Nani Atika, terus ada Mas siapa nih? Gama Kurniawan ya, sama Mas Romario. Kalau anak-anak JIEP nanti hadiahnya dari saya aja. Ini sudah ada 3 di sini. Penanya yang menurut saya patut diapresiasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menutup acara ini. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Teams-nya. Untuk Mas Isom sudah siap ya di foto? Baik, 1, 2, 3. Lagi Pak Emil? Tuan atau sarangnya nih, Mil? Masih lagi Pak Emil? Udah belum? Gimana, udah mencakup semuanya? Sudah Mas Isom? Sudah, oke. Siap, makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Perwira. Jangan lupa untuk mengisi absennya ya Pak Bu. Saya akan menutup. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator, serta para Bapak Ibu Perwira yang telah menyimak ngaso ketiga ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara ngaso berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Landi. Terima kasih. Terima kasih Pak Landi sharingnya. Terima kasih. Yeay.
Jangan lupa absen ininya ngasonya yang sudah disediakan di chat box untuk menambah learning hour, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, izin live.